ada yang ditambah, ada yang pas, ada yang dikurangi, kan gitu. Padahal ilmu itu sumbernya satu, ya dari Muhammad Rasulullah. Gelap ini. Jadi saya bilang sama teman-teman, adapun yang kita belajar tentang ilmu keperitaan, salah satunya harus kita menerima kurang lebihnya orang. Jangan kita merasa lebih baru kita menginginkan ke orang-orang, jangan. Nah, adapun kelebihan orang harus kita terima. Itu yang masuk dalam pemahaman ini. Ada satu contoh gini, yang seperti sampai tanya tadi kan, kalau untuk kalangan manusia assalamualaikum, ya kan, assalamualaikum dijawab warahmatullahi wabarakatuh, itu kalangan umum, ya kan. Lalu naik ke atas tingkatan para wali-wali, assalamualaikum, ya kan, ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, itu tingkatan nabi. Tapi pas naik ke tahap ketiga, nah itu ada ranahnya sesuai dengan Al-Quran, ya kan. Cuma orang nggak tahu. Nah, nanti kita sampaikan secara empat mata. Nah, itu maksudnya. Padahal pada hakikatnya kok tahayati dari tahayatul awal dan tahayatul akhir di situ sudah. Ayo, dia minta bukti itu, ya kan? Minta bukti. Kalau tidak ada bukti ngapain kita mau begitu? Lalu orang berpikir seakan-akan doa itu bisa juga diterima Allah langsung, bisa juga lewat perantara antara malaikat manusia. Nah, maksud saya doa yang diterima langsung sama Allah tunggu di akhir kehidupan. Nah, di sini baru ketahuan. Kalau masih hidup, banyak bohong kita, termasuk saya yang ngomong ini. Nah, bisa juga saya berbohong kepada yang hadir di sini, bisa. Ya kan? Kita harus jujur ngomong. Ngapain kita mau takut ngomong? Tapi setelah di akhir kehidupan, siapa lagi yang bisa menolong? Hah? Di akhir kehidupan itu amal, pahala, sholat tidak berlaku sudah. Sirna. Hilang, sirna. Al-Quran bahkan gundul tulisannya. Yang sering kita dengar kan? Tapi yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan, hai Karman, kau sudah sampai kepadaku. Tapi ada buktinya. Allah itu selalu harus membuktikan. Kalau tidak ada bukti ngapain? Contoh, kalau tidak ada bukti, alam semesta ini Allah buktikan, ya kan? Lalulah manusia itu sombong, berjalan di atas di atas bumi ini sombong, gelar sana gelar sini, astagfirullahaladzim. Nah, kemudian di bulan suci Ramadan ini kita bicara bagus saja, nggak usah menjelek-jelekan orang. Nggak usah kita jelek-jelekan orang. Apa tadi bilang? Apa bahasa status orang tadi ngomong itu apa ya? Kalau tidak belajar fikih, seakan-akan maka dikatakan kita yang bodoh kan gitu. Nah, itu kita nggak usah komentar orang itu, coba kita renungkan dulu. Sebelum ada fikih apa yang ada duluan. Nah, kadang-kadang saya bilang sebegini, saya berpikir gini, artinya ilmu ini kan, sempurnanya ilmu di muka bumi ini asal dari orang-orang terdahulu. Contoh, pada waktu zaman belum modern atau ada modern, orang terdahulu hanya melihat bintang. Dia sudah tahu besok lusa mau bulan puasa, ya kan? Sekarang alat canggih ribut. Ini yang kita bicarakan fakta, bukan menceritakan orang, fakta. Satu bilang ada, hari ini jatuh, satu bilang tiada, besok jatuh. Saya mau bertanya, siapa lebih canggih? Mana yang lebih canggih? Ilmu yang dulu kan? Artinya gini, Bintang. ilmu bintang itu ilmu pasti, nggak bakal meleset. Contoh, orang dulu mana ada kompas,
ya kan? Terus stop. Dia tahu tuh mana timur, mana barat, mana selatan tahu. Ini sekarang ada kompas, sekarang kan nyasar. Maka tuh Nabi Muhammad disuruh belajar membaca alam. Nah, yang benar. Coba contoh. Tanpa Nabi Muhammad, mungkin dunia ini tidak semodern sekarang. Tetapi ilmunya Muhammad yang awal-awal yang dia dapat, itu kadang-kadang orang remeh. Ya seperti Budi bilang tadi, bicara hebat kan, setelah ditanya, nah bingung dia. Kalau dia buka Al-Quran, tidak ada dia bilang. Tidak ada. Karena apa? Dia belum sampai ke sana. Belum. Dia buka Al-Quran, mana Al-Quran tidak ada tadi. Kalau kita mau ayat ini benar-benar, nah seperti yang bilang kayak bulan-bulan suci Ramadan, bagus-bagus saja lah. Sampai yang sana, tidak usah. Puasa. Ketawa saya. Itu juga. Orang salah mengerti. Dia bilang sama teman saya, tidak usahlah kita beli orang. Fokus pada diri masing-masing. Nanti suatu saat kita akan sampaikan yang maksud sampaian itu. Tapi bukan di sini, karena itu ya, betul juga sampai ngomong. Begitu tahu nanti dia bisa nembak orang. Duduk di tempat gini, itu yang kita jaga. Sebab ilmu ini kan bukan untuk diperdebatkan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dia salam di sini? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang disalam sebelah kiri? Orang banyak nggak tahu. Itu kalau ditanyakan orang ahli sholat pasti berkelahi itu. Pasti ribut. Lalu dia bilang malaikat kata, mana ada? Enggak. Lalu diceritain macam lebar. Maka pernah saya bilang gini, bahasanya itu ilmu tauhid ini ilmu yang kesempurnaan, ilmu ketuhanan. Tanpa Tuhan tidak ada, akan ada ilmu. Nah itulah saya bilang tadi. Alhamdulillah kalau Budi bertanya itu bagus. Memang harus yang hal-hal itu harus ditanyakan supaya tidak vakum. Yang cuma sekarang begini orang cuma yang jadi maksud saya yang jadi kursi panjang permasalahannya gini nih. Kayu. Orang sekarang cuma tahu terima barang jadi sudah. Ya kan? Nah, seperti saya bilang tadi, duduk di BP, ya kan? Orang cerita sholat itu sudah barang jadi. Tapi sebelum jadi sholat apa? Setelah sampai bertanya bingung orang loh. Langsung, nah coba langsung kaget orang. Iya, memang karena ilmu itu dia taruh di akal. Padahal kalau kita taruh di rasa keimanan akan nyambung. Ya ada yang tahu. Ya betul. Padahal di Al-Quran jelas ada. Mereka dilewatinya aja itu. Sudah tak bilang itu di Al-Quran aja. Ada. Punyanya lebih nonton. Ada. Cuma dia tidak tahu. Kita ramennya langsung nyunyun nanti mas nih, mas. Salah Ada di dalam Al-Quran tapi masih tertinding ya. Ya, salah satu begini ini kita buka aja lah. Kita buka dalam masalah hal kebaikan. Ini bulan suci Ramadan, dalam bulan Juli. Sekarang bertanya orang yang di luar, kita kan dulu begitu. Artinya belajar seperti orang yang tidak memahami tentang ilmu ini. Contoh, pada waktu kita mau berwudu, ya kan? Jelas kita mau menggunakan air. Nah siapa? Kita minta izin sama siapa? Kita mau menggunakan wudhu itu. Lalu Allah bilang, orang-orang bilang langsung ke Allah. Benar juga, tidak boleh kita salahkan kepahaman mereka. Tetapi jangan lupa, apapun yang diciptakan sama atau yang diadakan sama Allah, itu sudah ada para malaikat yang menjaga. Contoh, neraka siapa yang menjaga? Malaikat siapa? Surga, malaikatnya siapa? Ya, dikubur apa malaikatnya? Menyambut nyawa siapa? Meniup
trompet siapa? Yang bertanya siapa? Itu kan sudah tentara-tentaranya Allah. Alam. Ya. Baru api, angin, air, udang, itu semua ada yang menjaga. Nah, di sini kalau kita mau bicara, orang kan bingung. Bingung. Kalau kita mengambil air wudhu tanpa kita mengetahui siapa yang menjaga dan minta izin kepada siapa, dalam tanda kutip, sama juga kita maling. Maling nih sama. Lalu orang bertanya, kan dari siapa? Nah, masa Allah semua? Allah kan bersifat maha adil, maha bijaksana. Kalau semua Allah berarti bersifat monopoli. Ya, guna apa para malaikatnya? Allah menciptakan para malaikatnya guna apa? Ya itu sudah fungsinya. Mungkar Nakir bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, malaikat Malik menjaga neraka, Ridwan surga. Nah, masuk ke dalam. Tuh. Nah. Lalu sholat. Karena kayak orang sholat gendut batal kan. Kenapa yang dicuciin bukan pantatnya? Kok tangannya, rambutnya, ya kan? Kembali sholat lagi. Yang kentut ini loh masih ada kotorannya. Kenapa enggak ininya yang dicuci itu? Salah satu contoh gini, saya bilang begini nak. Saya pernah ngomong sama teman-teman. Karena mereka baru bertemu dengan saya tanya, kamu sudah betulkah mengambil air wudhu? Dia sudah. Saya tanya lagi. Pertama-tama yang kamu bersihkan apa? Lalu mereka jawab, tangan. Benar, tapi posisinya masih salah. Yang benar itu saya bilang sebelum kita berwudu membersihkan segala macam, yang harus kita bersihkan dulu ada dua hal. Lubang kencing sama lubang dubur. Kenapa? Itu saksi di akhir kehidupan nanti kalau mati. Saksi itu. Kalau itu tidak bersih, keluar terus kotorannya itu. Setelah itu dicuci bersih dulu. Artinya kalau bahasa kita diistinjakan, barulah tangan, mulut, hidung. Kalau orang juga pasti iya ya, mikir dia ya. Kenapa enggak pantatnya yang dicuci? Karena pada waktu orang meninggal itu yang di ini kan dubur dicucuk, bukan lubang hidung, bukan ini yang dicucuk. Arti fardu kifayahnya, ini saya bilang tadi. Nah inilah kadang-kala, tapi Ini pertanyaan Pak, kenapa Muhammad tak pernah batal wudunya Pak? Karena beliau orang, kalau Nabi Muhammad SAW itu tidak usah ditanya. Dia kan kudus. Dia kudus, dia suci. Suci dia. Artinya kudus. Dialah yang memegang kunci surga itu. Nah, artinya gini, Muhammad itu nama terpuji beserta orang-orangnya. Nah kita ini mengaku umat Muhammad, tapi caranya bagaimana? Berbeda jauh nanti kita. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itulah yang harus kita ikuti. Karena satu gini lah, yang sampai yang bilang tadi untuk apa puasa? Ya kan itu benar juga sih. Bagi orang yang mampu ya silakan, bagi yang tidak mampu tidak apa-apa. Sesungguhnya yang dipuasakan pada diri manusia itu adalah nafsu. Hawa nafsu. Nah hawa nafsu yang bagaimana? Ya kan? Maka pernah Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, perang yang paling berat adalah melawan diri sendiri. Hawa nafsu ada dalam diri kita. Nah ini bisa Pak. Jangankan saya, orang non muslim aja bisa menahan lapar satu hari. Hah? Tapi dia bisa menahan ini. Nah, ini. Nah. Tidak bisa. Itu saya bilang tadi. Allahu Akbar. Kalau dia tidak bisa membuktikan, berarti bohong sebutannya. Batal sudah puasanya. Ya toh? Nah, yang harus dipuasakan pada
batang manusia itu pada tubuh manusia hati, akal dan pikiran, nafsu. Itu yang diredam. Lalulah dikatakan di bulan suci Ramadan dilarang makan dan minum. Lalulah digambarkan dilarang makan dan minum seperti wade, nasi goreng, kopi pahit. Itu yang dilarang minum di siang hari. Ya, tidak salah juga. Tapi kalau kita tilik ke dalam, bukan itu yang maksudnya. Kita jangan termakan. Contoh. Nah, jangan termakan. Itu maksudnya. Contoh gini lah. Saya ngomong, Di, kamu diomongin begini-begini, termakan. Dung, apa namanya? Amarah. Itu makanan, itu sebagai suatu gambaran. Air, jangan terbawa. Apa yang sekarang terjadi? Nah, kita tidak saya bicarakan lah, masing-masing kita sudah paham masing-masing kok. Seperti makanan ini. Ya, pertanyaan, dilarang makan dan minum. Merokok tidak kan? Nah, bisa merokok di siang hari. Nah, dilarang di Al-Quran. Tidak ada kan? Nah, ini, tapi bukan saya mengajarkan, bukan. Ini saya bicara apa adanya. Berarti orang puasa merokok bisa. Padahal tidak ada dilarang kok. Dilarang makan dan minum serta merokok tidak ada kan? Nah, coba dilarang makan dan minum. Berarti merokok bisa di siang hari. Kan gitu. Ini bukan saya mengajarkan. Ini saya bicara apa adanya. Pernah saya di itu kan. Orang kan puasa sekarang ngumpulin makanan sampai terbuang-buang. Kresek kalau bisa. Iya. Jam 4 sudah berborong-borong kue. Padahal itu saya bilang tadi dia gini, kita sifat saya atau sifat pribadi saya tidak mau menyindir orang, tidak mau. Saya dulu begitu seperti mereka. Kalau sudah mau dekat puasa, macam-macam beli makanan. Tapi alhamdulillah setelah saya mempelajari tentang ketauhidan, ternyata menyambut bulan puasa bukan begitu. Bukan. Kita menyambut bulan suci Ramadan dengan kesederhanaan, bukan dengan mewah, bukan dengan sambutan yang meriah, bukan. Dengan kesederhanaan kita akan merasakan bahwa menikmatnya bulan suci Ramadan itu. Dengan kesederhanaan itulah kita akan terasa kok betul-betul merasakan bulan suci Ramadan itu. Tapi kalau sudah pakai buka pakai daging ikan yang segala macam, yang timbul apa? Hawa nafsu. Ya itu saya bilang tadi. Ya, kita tidak melarang orang mau apa. Itu bahasa saya. Mereka mendapat kesempatan dalam kesempitan. Ya kan? Ini kesempatan mereka ini, Pak. Tadinya saya tidak menyinggung ini, bicara apa adanya. Tadinya umpamanya wade 1.500 jadi 2.000. Kan itu. Padahal Nabi Muhammad sudah mencontohkan sederhananya kita menyambut bulan suci Ramadan. Justru dalam bulan suci Ramadan umat Islam harus hidup dengan prihatin. Apa sih arti kita menahan lapar haus itu? Oh ternyata di sekeliling kita begini itu kalau orang fakir miskin tidak makan sehari, ya kan? Oh begini rasanya. Tapi apa boleh buat? Apa tuh namanya? Lomba-lomba. Apa tuh? Akal. Tembus kanan keluar kiri. Padahal sudah diajarkan tuh sama Rasulullah. Apa yang terjadi? Berbuat baik, tak minta minta balasan dari Allah, dapat pahala. Masuk surga. Nah itu sebenarnya dia. Dalam bulan suci Ramadan kita banyak-banyak bersyukur. Maka saya bilang gini sama istri saya tadi kemarin masalah kamu tidak usah bingung menyambut bulan suci Ramadan. Cukup mengucap subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah.
kita sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu secara syariat. Saya tanya sama istri saya, sudahkah kamu bertemu sama sang pemilik bulan suci Ramadan? Kalau kamu belum ketemu dengan pemilik sang bulan suci Ramadan, berarti kamu belum ketemu dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Hah? Oh, saya bilang, karena yang mengadakan bulan suci Ramadan itu sudah. Kalau kamu sudah ketemu dengan sang pemilik bulan suci Ramadan, baru kamu benar-benar kamu bertemu dengan bulan suci Ramadan yang membawa rahmat dan jalan. Bahasa itu lalu dicari, tidak ketemu lagi bahasanya. Nah, saya bilang sama istri saya, ngapain kamu? Pak, nanti sore buka apa? Nggak usah pusing, itu ada nasi, ada garam, ada makan sudah. Bukan. Kalau pribadi saya dia, sebenarnya untuk merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, kalau kita buka dengan sederhana, luar biasa. Saya sudah mengalami bertahun-tahun. Betul deh. Kalau kita buka dengan sederhana, luar biasa nikmatnya itu. Itu namanya surga. Ini contoh begini nanti, ya. Kalau kita ada, ini contoh aja ya, gaya bahasa tamsil. Coba kalau kita kenyang itu ya, makan apapun ndak namanya, ndak enak ya. Mau makan biar makan pisang, masak apa. Tapi pada saat kita lapar, apapun yang kita makan terasa nikmat. Itu baru bilang kau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Begitu kan sampai istri saya. Nggak usah kamu ikut-ikutin orang. Nggak usah. Belikan tongkol, bandeng, kakak merah. Kita nggak urus. Adapun saya ngomong ini sebagai gambaran aja. Insya Allah siapa tahu di antara kita bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Coba buktikan nanti. Besok lah mau senja itu. Air putih kah, teh kah? Luar biasa nikmatnya. Itu yang dikatakan surga. Begitu minum, alhamdulillah. Bang. Iya dah. Dalam diri Lagi Pak, lagi, tanya lagi, apa lagi? Jangan di dunia ini. Surga ini nyata nah. Ngapain mau dihayal lagi? Mati. dari akhir itu sudah ada. Ini sudah. Cuma kita meyakini bahwa itu ada di 5. Nah, surga nah. Meyakini. Surga makan nasi goreng kalau lapar. Minum aqua. Nikmat. Rokok. Di Samsu. Nikmat. Apa lagi pusing. Nikmatin hidup kalau pedih yang kau rasa. Nah, seperti teman kami bertanya, Pak, bagaimana doa kita sampai di jamaah Allah semua? Ada sampai sama Allah. Tapi memang itu harus secara pribadi kita sampaikan. Nah, terbuka begini. Contoh aja. Kalau kita mau itu saya bilang tadi. Berdiri ruku sujud duduk. Itu ada makna semua aja. Ada makna, ada malaikat apa nih? Ada nabinya, ada malaikatnya. Ini 4 ini. Ada nabinya, ada malaikatnya. Dari sholat 5 waktu sholat itu ada 4 pasal. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Ini ada nabi-nabinya serta para malaikat ada. Ada kitab-kitabnya. Ya, ada kitab-kitabnya ini yang 4 ini. Ada kitab-kitabnya. Punya masing-masing. Iya lah. Ruku apa pengertiannya, sujud itu apa pengertiannya, duduk itu apa, baru berdiri itu apa. Kalau kita ambil berdiri ini, mohon maaf ya, saya bukan mengatakan saya lebih pintar, tidak. 4 pasal berdiri, ruku, sujud, duduk. Kalau kita ambil secara kaligrafi bertuliskan Allah, ya kan? Zat, sifat, asma, afal. Kalau kita mengambil secara
tulisan kaligrafi. Berdiri itu alif, ruku itu lam awal, sujud lam akhir, duduk ha. Kalau kita mengambil Allah. Lalu orang di luar belajar saya bertanya, dari mana dalilnya, hadisnya? Kan pasti bertanya begitu. Pasti orang bertanya itu. Ada hadis dan dalilnya ada. Hah? Ayat apa? Sujud dan sembahlah Tuhanmu. Ada kan di surah Al-Qamar itu. Nah, berdiri itu apa? Yang berdiri. Arti yang berdiri lurus itu hanya Allah. Itu dalilnya sudah. Ruku, manusia harus tunduk perintah sama Allah. Sujud, sadar diri. Saya akan kembali ke apa? Ke tanah. Artinya masuk ke dalam tanah. Duduk, merenung, bertafakur. Aku ini diadakan Allah dari mana dan mau kemana? Ini arti sholatnya sesungguhnya. Hah? Bukan nyaring-nyaring, bukan. Nyaring-nyaringan ya. Terjadi perang. Padahal kita yang diam-diam ini aja tahu sudah diam, ya kan? Nah, orang seperti kita di ibarat apa? Di dalam kediaman itu mengandung Asia. apa namanya? Makna. Emas. Itu. Kita ini drum yang penuh isi. Kalau dipukul, duk. Tapi kalau drum kosong, tang, nyaringnya. Saya tidak menyinggung orang, tidak. Tapi yang saya bicara apa adanya. Nyata kok. Nah, jangan lupa Al-Quran ada dua, harfiah ya, sama makiah. Itu, sudahlah. Kalau kita mau kali-kali perjalanan hidup ini, sudah tadi, apapun yang kita bicarakan malam ini demi kebaikan kita diri masing-masing kok. Tidak ada merasa kita benar. Semua milik Allah. Sebelum tadi, coba kita renungkan luar biasa Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, mungkin kita tidak menjadi apa? Karena Nabi Muhammad itu kan merubah manusia dari alam jahiliyah ke alam terang benderang. Hijrah itu namanya. Nabi Muhammad itu merubah manusia dari alam kejahiliyah menjadi alam terang benderang. Tapi apa yang terjadi? Ribut masing-masing, baju, ya kan? Seperti saya sampaikan duduk di motor, langsung semuanya. Itu nah, bodohnya orang itu nah. Ada bangku, nggak mau duduk di motor, nah, salah lagi saya yang ngomong begitu. Ya kan? Kalau kita pandang, enaknya orang itu duduk di atas motor, itu yang benar. Bukan menyalahkan. Sebab apa? Yang merasakan yang duduk bukan saya. Kan gitu. Inilah ilmu Allah. Saling sikut menyikut. Pada akhirnya Allah bilang benar dibenarkan, akhirnya salah. Itu bahasa lah. Saya bilang tadi. Ini gara-gara apa? Pertanyaan. Apa itu? Salam ke Allah kan. Kalau tidak begitu tidak terbongkar. Tapi saya bilang, coba kita renungkan bahasa kedua kalimat syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyata itu. Nyata di. Nyata. Tapi kalau orang tidak paham akan bertanya, nyatanya yang bagaimana? Nah, sekarang begini, antara saya sama sampean apa bedanya? Sama. Muhammad Rasulullah itu pesuruhnya Allah. Lalu Nabi Muhammad memberi ilmu, kan? Memberikan ilmu kepada umatnya. Suruh melaksanakan sholat, puasa. Pada hakikatnya kita ini tidak lain bukan wakilnya Nabi Muhammad SAW. Arti wakil itu menjalankan perintahnya Nabi Muhammad.
Apa kita tidak boleh mengaku apa? Tidak boleh mengaku Nabi Muhammad. Kalau kita bilang kita ini umatnya Muhammad menjalankan perintahnya Nabi Muhammad, maka kita dikatakan menjadi pesuruhnya Allah. Tidak salah kita ngomong. Kenapa? Yang kita lakukan ini atas perintah Allah. Ayo, perintah Allah. Coba ada Allah. Bisa ke manusia bergerak? Tidak bisa. Nah, tapi kalau orang yang dangkal pikirannya, mengaku Rasul, mengaku Muhammad, salah pengertian dia. Yang jelas kita ini umatnya Muhammad, kita disuruh oleh Nabi Muhammad untuk menjalankan ilmu yang dia dapat, turunkan ke umatnya. Kita secara tidak langsung kita mewakili Nabi Muhammad SAW. Contoh, tidak mau percaya, itu orang sholat 5 waktu itu nah. Ayo, itu siapa yang mengadakan? Kalau bukan Nabi Muhammad. Nah, kalau orang melaksanakan sholat 5 waktu, apa dia tidak menjalankan perintahnya Rasulullah? Ya kan? Manusia itu menjalankan perintahnya Rasulullah. Itu maksudnya, bukan menjadi Rasulullah kita. Kita ini menjalankan perintahnya Rasulullah. Sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik. Tapi kalau orang dangkal berpikir lain lagi. Oh, kita ini mengaku Muhammad Rasulullah, salah lagi. Salah. Bahkan 2 kalimat syahadat itu dia minta bukti. Ternyata ada yang menjalankan perintahnya Rasulullah. Ya, umat Islam itu sendiri. Tapi kan barangkali ribut, berkelahi. Tidak malu kah sama Rasulullah? Itu saya bilang tadi. Nah, kalau mau dialog aja. Ini apa Hasan? Tanyakan Pak Hasan. Apa Pak Hasan? Mau tanya apa? Kalau saya mau tanyakan ini di Kilo 8 itu aja. Terus? Terus? Ada apa Kilo 8? Kalau sini bertanya banyak gangguan. Yang aku tanyakan ini orangnya Kilo 8 bagaimana? Ada perkembangan kah tuh? Perkembangannya orang meninggal. Hah? Meninggal sudah. Siapa? Ibu meninggal. Hah? Meninggal. Ngopi dulu, ngopi lur. Suruh bertanya orang meninggal. Bentar, udah meninggal kita ini. Halus tadi Pak, karena ini ada ini. Ngopi dulu, ngopi. Halus. Ngopi Jer. Ngopi, jangan tegang mulu. Umatnya Muhammad. Habis. Ini sudah ini lah. Ini aslinya. Maka saya bilang kan Allah yang memerintah, bukan kita. Contoh, Karman kamu sampaikan ilmu tauhid ini tentang itu kan sama juga saya mau menjalankan perintahnya Rasulullah. Tetapi bukan saya mengaku menjadi Muhammad Rasulullah, bukan. Wajib kita mengatakan kita ini menjalankan perintahnya Muhammad Rasulullah atas 2 kalimat syahadat itu. Kalau kita mau paham benar-benar ya, nyata kok dilihat. Kan apalagi orang berpikir jauh-jauh. Nah, sholat menyebut Allahu Akbar. Nah, kelihatan langsung itu nah. Ya kan? Nah, maksudnya gitu. Tapi ya itu kan namanya orang-orang yang tidak paham sampai ilmu ke sini, ya itu sudah saya bilang tadi. Timbul perdebatan. Saya bilang tadi. Tapi kalau orang mau berdebat dengan kita, saya tanya aja 2 hal. 2 ayat saya tanya, nama banyak-banyak. Tidak ada daya dan upaya, tidak akan bergerak sekecil biji jarum, lubang jarum. Itu aja sama tanya. Coba jelaskan. Jelaskan aja. Yang kutanyakan satu itu belum ada orang yang tahu. Apa itu? Apa itu? Tanya Pak Karman itu. Yang tahu Pak Karman itu. Yang tahu Tuhan dong, Pak Karman. Tuhan yang tahu. Melalui Pak Karman. Bisa dijabarkan itu. Yang bisanya Tuhan yang jabarkan melalui Pak Karman. Itulah saya bilang gini Pak, orang bertauhid itu tidak merasa dia lebih, tidak merasa dia merasakan hebat. Maka saya bilang sama teman-teman, kalau kita sudah sampai di puncak kita itu apa ya? Kejiwaan kita itu, jiwa itu tenang.
jiwa tenang, tidak rasa gerusung. Itu saya bilang kalau orang bertauhid ini. Cobalah lihat orang bertauhid seperti kita, mana ada. Kita bertanya soal itu kan, dikira dia itu mikir bahwa kita itu pertanyaan orang bego. Pasti gitu. Pertanyaan Itu yang nggak mengerti bahasa aslinya seperti itu. Saya pernah ini saya tidak orang Jakarta juga sih. Kamu masih ingat Bima kan? Dia kan punya Facebook. Masuklah ke ranah tauhid, ya kan? Terjadi dialog. Kenapa orang dari sana itu caranya ini? Saya bilang begini, mohon maaf saudaraku seiman, seakidah. Ilmu ini jangan diperdebatkan. Apa yang Anda tahu, tolong Anda sampaikan. Apa yang saya tahu, saya akan sampaikan. Oh, malah kita dikatakan kamu harus begini, harus belajar. Saya tidak mau sebut namanya dan saya tidak mau sebut grupnya. Satu hal saya tanya sama mereka. Dia lari ke bawah, dia turun ke bawah, dia kupas masalah fikih dan segala macam. yang ketemu nggak sama Bima? Ada. Jadi berapa hari kemarin tumben anak ini nongol main ke rumah. Jadi gini ceritanya, saya begitu karena dia berdasarkan fikih, saya ikutin fikih. Baik, saya bilang. Dia bilang ilmu ma'rifat itu sesat. Saya tidak marah, cuma ketawa. Kalau saya membalas di mana Anda kalian katakan bahwa ilmu ma'rifat ini sesat, akan timbul perpecahan, perdebatan. Lebih baik saya masuk ke ranah mereka. Saya tanya, mohon maaf, di dalam sholat pasti ada yang kita sembah dan menyembah. Saya tidak tanya itu. Sebelum manusia itu mengangkat takbiratul ihram, saya bilang sama orang sana, sebelum manusia itu mengangkat takbiratul ihram, apa yang manusia itu takbirkan terdahulu? Karena ada dalilnya, ada ayatnya, saya bilang. Ya, bahasanya saya bilang gini, kalau orang sudah tahu di situ maka dikata imam diimami lillahi ta'ala. Sudah imam tapi dia diimami lillahi ta'ala. Lalu dari pihak sana dia bisa menjawab. Dia jawab apa? Pertanyaan itu tidak ada Al-Quran. Saya jawab, dari mana Anda mengatakan pertanyaan itu tidak ada di Al-Quran? Dari mana? Hah? Jelaslah. Sebelum manusia angkat takbir, apa yang ditakbirkan dahulu? Itu harus tahu, aku bilang. Saya gambarkan, imam itu beriman kepada siapa? Allah. Kalau tinggi saya bilang. Hah? Karena saya bilang Allah terlalu tinggi maka kelewatan. Saking tingginya kelewatan, jatuh lagi ke bawah. Nah, saya bilang jelas seorang imam itu dia berimam kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Itu sampai situ saya buka, baru kita diam. Nah, saya balik lagi. Sebelum Anda bertakbir, apa yang Anda takbirkan dahulu? Pak, ini ada pertanyaan Pak dari Ibul. Siapa? Hadir Pak, saya nonton siaran lainnya Kalimantan Tengah. Gali dulu tauhidnya Pak supaya sempurna sholatnya. Apa? Kalau gali tauhidnya, ilmu tauhid tidak bisa digali. Ya. Bahasa itu bilang gali itu bahasa umum. Tetapi kalau tauhid itu harus dipahami. Apa sih arti tauhid? Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Ya kan? Apapun yang saya bicarakan ini tentang keesaan Allah. Adapun saya bicara tentang fikih dan segala macam itu tetap jatuhnya ke keesaan Allah. Itu maksudnya yang sampai. Kalau sholat itu ada dua hal. Ada sholat batin, ada sholat zahir. Kalau sholat zahir ya kita lihat sekarang yang di masjid itu zahirnya. Batinnya bagaimana? Itu saya bilang tadi, yang kalau siapa
Ibul, Ibun yang di apa? Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah. Ya kan itu. Ada ayatnya di mana engkau duduk atau di mana engkau menghadap, di situ ada Allah. Apa dalilnya atau ayatnya? Wa huwa amakum aimana kuntum, di mana engkau beserta aku. Sudah habis. Tidak ada. Tapi ayat ini kadang-kadang dianggap remeh sama orang bertauhid. Orang bertauhid bisa menyebut wa huwa apa? Ma huwa amakum aimanukum, bisa menyebut tapi mengartikan susah. Wa huwa amakum aimanukum, di mana? Sudah nyata Allah di mana engkau berada, manusia saya ada aku kok. Itu sholat sudah. Kenapa lagi mau ditanya-tanya? Hah? Kalau tidak ada Allah, bisakah kamu sholat? Mati. Ya. Pada intinya saya bilang tadi, kesempurnaan sholat itu di akhir kehidupan. Bukan ya, bisa saya bicara begini, bukan. Semua orang bisa bicara kok. Di akhir kehidupan itu penentuan sudah sampai kehendak kita. Tetapi saya bilang tadi, saya di Kalimantan Tengah ya. Iya. Coba kalau beliau kenal sama Undang Sirat, mungkin beliau paham. Saya pernah berjauh dengan Kiai Haji Undang Sirat. Pernah di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah ya. Oh, saya kira Kalimantan Barat. Itu saya bilang tadi, kok barangkali orang ini, saya tidak menyalahkan orang. Berbahasa itu gali dulu tauhidnya, benar. Karena tauhid tidak bisa digali. Bagaimana digali? Masa Allah Ta'ala mau digali? Nggak bisa. Tanyain, galinya pakai campur. Nah itu. Kalau disuruh memahami tauhid itu benar bahasanya itu nah. Saya bilang tadi sholat itu ada dua, ada secara zahir, ada secara batin. Nah, yang paling hebat itu sholat isbat. Kalau mengkritik, Ya. kalau mengkritik itu memang mudah. Kalau Tip. memang mudah. Kalau dia ini bukan mengkritik, dia mau bertanya tentang gali dulu tauhidnya baru apa namanya kan? Hadir Pak, saya nonton siarannya Kalimantan Tengah. Gali dulu tauhidnya Pak supaya sempurna sholatnya. Oh iya betul. Terbalik. Sudah itu. Gali Kan dulu paham tauhid, dia. paham dia. Maksudnya gini nah, apa sih arti tauhid dengan sholat itu? Bedanya di mana? Tauhid sama sholat itu bedanya di mana? Sama. Kalau saya sudah bicara tauhid, saya nggak mau otak-otak, nggak mau otak-atik sholat. Adapun saya bilang tadi ini, sholat 5 waktu ini jahil ini saya jelaskan tadi. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Ini jahil. Yang saya bicarakan tadi jahil. Arti jahil saya menyampaikan supaya orang yang di luar daripada bertauhid itu memahami. Terima kasih Kalimantan Timur udah hadir. Dan terus Pak Amir Amam ada pertanyaan nih, takbiratul ikram ya gimana itu yang benar Pak? Arti takbiratul ikram itu, takbir itu kan membuang. Ikram itu suci. Sinan, duduk sini. Artinya begini, Aku tahu kamu lelah. puncaknya sholat itu atau sembahyang itu di takbiratul ikram, tetapi harus paham itu gini nah. Kita ini kan angkat tangan ini Allahu Akbar, tapi sebelum kita mengangkat takbir, apa yang kita takbirkan terdahulu? Karena apa? Di situ ada imam kita. Nah, imam kita itu harus kita kenal. Itu maksudnya. Maka saya bilang tadi, imam diimami lillahi ta'ala. Imam itu berimam kepada imam, berimam juga dia kepada imam. Maka disebut imam lillahi ta'ala. Nah, kalau beliau mau bertanya bagian secara langsung, saya tidak mau menyampaikan karena Terbuka. Bukan saya takut nanti jadi bahan Bisnis. bukan bisnis. Setelah saya sampai ke begini, orang yang mendengar begitu dia duduk, orang bicara tentang sholat dia tembak langsung. Nah itu yang saya jaga. Artis saya jaga itu saya jangan sampai, karena dari saya mau menyampaikan nanti bisa jadi bahan untuk perdebatan. Pernah terjadi sama teman saya. Setelah saya buka, begitu dia dengar orang cerita sholat, dia tanya, kasih orang tidak bisa menjawab. Bisa bikin rancuh nanti.
Nah, kalau beliau mau bertanya siapa yang dari Kalimantan Timur, Lain. Tuh Mas Amir Amam atau dari mana nih? Nah. Kalau Mas Ibu kan dari Kalimantan Tengah. Kalau Mas Wahid Udin di Kalimantan Timur atau di mana Kalimantan Timurnya? Salam Pak dari Balikpapan Pak. begini nah, kalau mau kan ada nomor WA, ada nomor telepon secara pribadi ada chat. Nanti kita sampaikan juga. Artinya sudah terlanjur berbicara ini kan mana mungkin saya mau sembunyi. Adapun di sini saya tidak mau menjelaskan, ini publik ini. Jangan sampai orang-orang yang mendapatkan itu menjadi bahan tembak bahan dia untuk menembak orang itu, maksudnya dipertanyakan kasihan. Sudah pernah terjadi ini, maka itu saya Kontaknya Pak Karman, telepon kontaknya Pak Karman. 08 catat. 08 berapa? situ sampai sama juga, tidak ada bedanya. Langsung sampai naik. Apa tuh? Nomor HP sampean, sebut ya. Oh, 0852 4852 6520 Nah, itu aja kalau mau bertanya langsung. Oh siap Pak Amir dari Tapi- Batam, terima kasih. Tapi begini, mohon maaf, bukan saya seke, karena ilmu Allah ini tidak bisa disembunyikan, tidak bisa juga Dibuka. disimpan-simpan, karena saya punya adab juga. Ada yang ranah yang bisa dibuka di umum, ada yang tidak. Saya mohon maaf kepada yang mendengarkan ini, bukan saya seke, tidak ada ataupun tidak ada niatan saya untuk mau begitu. Nah, kalau yang mendengar ini mau pingin, katakanlah mau pingin sempurna, bisa kita biar secara pribadi bisa, dan itu dilaksanakan. Nanti kalau sudah tahu, Anda pun mereka yang merasa itu kan, alhamdulillah mereka yang Oh merasa. Samarinda, terima kasih Mas Wahid Udin. Salam, Samarinda tetangga. di mana Samarinda? Samarinda di mana Pak Wahid Udin? Kalau saya sering ke Samarinda, ke Sungai Pinang Dalam. Di situ ada Balikpapan di Gunung Malang bosku, belakang Marbo atau Markoni Dalam Kapling. Dekat Gapura, Gang Gotong Royong. Lengkap sudah itu sudah. Insya Allah nanti malam minggu ya, Malam minggu kita kita buka. akan mujakara. Jadi saya ingin bertanya begini, saudara-saudaraku seiman seakidah, bila ingin sempurna dalam melaksanakan hal apapun di muka bumi ini, Oh di Sungai Meriam Pak. ya dalam hal tinggal. apapun itu harus kita memahami syahadat diri. Ini saya sampaikan ya, tentang memahami syahadat diri, karena syahadat diri adalah kunci utama ya untuk kita berpulang ke rahmatullah. Adapun mau bertanya masalah ini, silakan kalau dekat datang aja ke tempat kami. Mohon maaf, bukan saya promosi, tidak. Ini yang saya sampaikan ini adalah jalan kebenaran. Adapun yang saya dapat Dengan Bapak Karman, tuh, Pak Amir, boleh dikontak Pak Amir. Langsung ke Pak Haji Karman. itu saya bilang tadi. Salam Pak dari Pak Amir Pak. Alhamdulillah, salam balik lagi Dari Batam. teman-teman. Si siapa, Agustin nonton? Dan ini di Pak, ini di grup Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nah, alhamdulillah kalau kita memahami sampai Nur Muhammad itu sudah luar biasa. Kalau boleh masuk ke dalam pemahaman Nur Muhammad itu. Jangan cuma sampai Nur. Kalau boleh masuk ke dalam pemahaman Nur Muhammad itu. Nah, itulah yang saya pesan itu aja kepada saudara-saudaraku seiman saya. Kita belajar ini tidak boleh kita merasa lebih hebat, dan juga tidak boleh kita merasa merasa rendah, tidak boleh. Pada hakikatnya kita harus netral. Nah, netral itu lebih baik daripada yang lain. Nah, di sini saya cuma mau terima kasih kepada yang mau mendengarkan. Adapun kebenaran itu jangan dipuji saya. Hanya wajib yang dipuji dan disanjung hanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya yang dapat ini hanya sebagai
penyambung lidah dari ilmu ketauhidan ini. Nah, sampai di sini yang kami bicarakan. Di lain waktu, kalau dikala Allah berkenan dan meridhoi, kita akan ketemu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.